Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, sahabat tafakur yang dirahmati Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan dipertemukan dengan bulan yang mulia, dengan tamu agung kita, bulan Ramadan Al-Mubarak yang penuh berkah. Insya Allah dalam hitungan jam kita akan dikabulkan doa-doa kita yang selama ini kita panjatkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah di bulan Rajab dan Sya'ban dan pertemukan kita semua dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah hari-hari bulan Ramadan ini kita isi dengan amal soleh, amal-amal yang baik, yang mulia. Di antaranya kita akan mengkaji kitab ya. Mudah-mudahan dengan kajian kitab ini akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan menambah kualitas ibadah kita di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Di antara kitab yang akan kita kaji adalah kitab karya Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin yang diberi judul Majalis Syahri Ramadan atau Majelis Kajian Bulan Ramadan. Beliau adalah ulama sepuh Arab Saudi dan saat ini beliau masih mengajar di Universitas Al-Imam Muhammad bin Saud. Dan karyanya ini sangat penting untuk kita kaji ya, dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, muhakkik kitab ini atau yang memverifikasi kitab ini sebelum dicetak bernama Abu Muhammad Ashraf menyebutkan salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang mulia yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik semoga Allah meridhoinya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, if'alul khaira dahrakum, berbuat baiklah di sepanjang masa kalian, beramal solehlah kalian sepanjang waktu, wa ta'arradu linafahati rahmatillah, dan bersiap-siaplah menyambut hembusan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala diibaratkan dengan angin yang berhembus. Fa inna lillahi nafahatin min rahmatihi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hembusan-hembusan rahmat dan kasih sayangnya. Yusibu biha may yasha min ibadihi, yang akan dianugerahkan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipilihnya. Wasallallaha an yastura auratikum, dan mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menutupi aurat keburukan kalian. Wa an yu'ammin raw'atikum, dan mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menenteramkan hati kalian dari berbagai kecemasan, dari berbagai ketakutan. Inilah hadis yang derajatnya adalah hasan yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, yang disebutkan oleh muhakkik ya, mengingatkan kita dan memotivasi kita untuk senantiasa beramal soleh, beramal kebaikan, karena dengan amal soleh ini mudah-mudahan kalau kita ikhlaskan, Allah Subhanahu wa taala akan mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Tentunya kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat yang begitu luas yang akan diberikan kepada hamba-hamba yang dikehendaki. Dalam sebuah hadis, rahmat Allah Subhanahu wa taala itu dibagi menjadi 100. Yang 1%-nya itu dibagikan ke seluruh makhluk di dunia ini. Sementara yang 99%-nya itu dikhususkan untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala
nanti akan diberikan untuk orang-orang yang beriman di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang 99% itu nanti di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian al-muallif rahimahullah Muhammad Shalih Al-Utsaimin menyebutkan dalam muqaddimahnya, amma ba'd. Kemudian setelah beliau menyebutkan muqaddimahnya, fahadhihi majalisu li syahri Ramadan. Ini adalah majlis kajian khususnya pada bulan Ramadan yang penuh berkah. Yastawibu katsiran minal ahkam, yang mencakup, yang membahas banyak tentang kajian-kajian Ramadan, seperti hukum-hukum puasa, hukum qiyamul lail, salat malam bulan Ramadan, hukum zakat, wa ma yunasibu al-maqama fi hadha syahril fadil, dan tema-tema yang sesuai dengan bulan yang mulia ini, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan keutamaan, yaitu bulan Ramadan. Rattabtuha ala majalis yaumiyatin aw lailiyatin, yang oleh muallif disusun sesuai dengan majlis-majlis yang sesuai dengan amalan-amalan siang maupun amalan-amalan malam. Amalan-amalan siang pada bulan Ramadan dan amalan-amalan siang pada bulan Ramadan yang penuh berkah itu. Tentunya amalan-amalan ibadah-ibadah kita baik siang maupun malam kita maksimalkan sehingga kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa aktsartu fiha min dzikril ahkami wal adab. Dan kata muallif, saya memperbanyak di dalam buku ini dari tema-tema hukum dan adab, hukum-hukum yang praktis yang berkaitan dengan puasa, dan juga adab-adab kita dalam menjalankan ibadah puasa kita, lihajatin nasi ilaiha, karena kebanyakan kaum muslimin sangat membutuhkan tentang hal itu. Wa sammaituhu majalisi syahri Ramadan, dan saya menyebutnya kitab yang kecil ini, buku saku ini, dengan majalisi syahri Ramadan, kajian-kajian majelis bulan Ramadan. Dan yang terakhir, kata muallif, as'alullah ta'ala, saya memohon kepada Allah ta'ala, an yaj'ala amalana khalisan lillah, mudah-mudahan menjadikan amal usaha kita, seluruh kegiatan kita, aktivitas kita ini khalisan lillah, ikhlas, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, wa an yanfa'a biha, dan semoga bermanfaat. Annahu jawadun karimun, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha mulia, maha dermawan. Karimun, jawadun itu adalah muradif atau sinonim, yaitu Allah Subhanahu wa taala maha mulia, maha menerima penerima taubat hambanya. Jadi menurut muallif dalam kitabnya yang akan disuguhkan ini disebut dengan majalis syahri Ramadan, dengan harapan dengan buku ini bisa dijadikan majlis seperti kajian-kajian yang berurutan. Makanya beliau menyebutkan 30 tema, dengan harapan 30 hari ini bisa dikaji oleh kaum muslimin, oleh kita semua, sehingga setiap hari akan menambah ilmu dan menambah amal kita, dan otomatis dengan ilmu dan amal kita akan meningkatkan kualitas, khususnya adalah ibadah puasa kita. Kemudian beliau menyebutkan dalam buku ini yang beliau perbanyak adalah hukum-hukum puasa, hukum qiyamul lail, hukum zakat, itu yang sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin. Begitu juga hukum-hukum dan adab-adab dalam melaksanakan ibadah-ibadah, seperti adab membaca Al-Qur'anul Karim, adab qiyamul lail, adab berzikir pada bulan Ramadan, adab siang maupun malam, agar kita senantiasa bisa memaksimalkan detik-detik bulan Ramadan ini, baik siang maupun malam, sehingga seluruh nafas kita,
seluruh kegiatan kita, seluruh langkah kita, semuanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik siang maupun malam hari. Ya. Kemudian yang terakhir beliau menyebutkan yang sangat penting dalam kehidupan kita adalah niat kita, keikhlasan kita harus kita dahulukan, karena ini semua adalah yang mendasari seluruh kegiatan kita, seluruh aktivitas kita harus didasari dengan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kegiatan kita ini, ya, kegiatan kita mengadakan kajian walaupun hanya menggunakan sarana online di musim fitnah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. COVID-19 ini mudah-mudahan tidak mengurangi kita dalam rangka menambah ilmu, menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus kita dasari dengan keikhlasan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana al-muallif menyebutkan, an yaj'ala amalana khalisan lillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan amalan kita, perbuatan kita, aktivitas kita hanya ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inilah yang mendasari semua aktivitas kita, termasuk kajian kita ini. Wa an yanfa'a biha, dan yang kedua, mudah-mudahan ini bermanfaat, ya, walaupun kecil, sederhana, tetapi kalau kita niatnya ikhlas kan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan memberikan imbas dan manfaat yang baik, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh aktivitas amal soleh kita dan menjadikannya sebagai amal soleh pemberat timbangan kebaikan kita nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.